Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan sebelum beristirahat pada malam ini. Karena itu mari siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Kami memasyurkan nama-Mu ya Tuhan, di tengah kehidupan yang terus kami nikmati oleh kasih setia-Mu. Kami rindu untuk kembali mendengarkan firman-Mu sebelum kami beristirahat pada malam ini. Berkati kami ya Roh Kudus, biarlah kami mendengarkan firman ini dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama merenungkan firman Tuhan pada malam ini dari kitab Mazmur pasal 52 ayat 3 sampai ayat 6. Firman Tuhan mengatakan, "Mengapa engkau memegahkan diri dengan kejahatan, hai pahlawan, terhadap orang yang dikasihi Allah sepanjang hari? Engkau merancangkan penghancuran, lidahmu seperti pisau cukur yang diasah, hai engkau penipu. Engkau mencintai yang jahat lebih daripada yang baik, dan dusta lebih daripada perkataan yang benar. Engkau mencintai segala perkataan yang mengacaukan, hai lidah penipu." Amin. Saudara, lidahmu, pisaumu, itu yang kita mau renungkan pada malam ini. Lidah itu tajam seperti diibaratkan sebuah pisau. Karena itu kita harus berhati-hati dengan pisau ketika kita menggunakannya. Saudara, manfaat pisau sangat itu tergantung di tangan siapa yang memiliki atau di tangan siapa pisau itu berada. Pada dasarnya fungsi pisau itu adalah untuk mengupas atau untuk memotong sayur atau buah-buahan dan sebagainya. Namun jika kita tidak berhati-hati, pisau bisa saja melukai dan menyakiti kita sendiri atau melukai orang lain. Nah, Tuhan menciptakan lidah untuk tujuan yang positif, dan pada saatnya Dia akan meminta pertanggungjawaban dari tiap-tiap kita. Lalu apa yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan berkenaan dengan lidah atau ucapan kita? Yang Tuhan tuntut adalah bagaimana kita menggunakan lidah kita setiap saat, setiap waktu, setiap hari. Apakah perkataan kita itu sudah menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita? Berapa jiwa yang sudah kita menangkan melalui perkataan yang kita lontarkan? Ataukah banyak orang yang menjadi terluka karena lidah yang kita miliki itu? Lidah kita itu begitu tajam, perkataan kita itu sangat kasar, pedas, dan sangat menyakitkan. Nah, apakah lidah kita itu selalu menggembakkan kata-kata negatif atau kutuk? Saudara, Tuhan menghendaki agar dari lidah kita itu keluar kata-kata berkat yang menguatkan semangat orang lain, sehingga kita menyelamatkan mereka dari keputusasaan atau dari sebuah kekecewaan hidup. Nah, karena itu saudara-saudara, hati-hatilah dengan lidah kita. Karena bisa salah kita menggunakan lidah, kita bisa menggunakannya dengan salah, itu akan sangat berbahaya dalam kehidupan kita. Berbahaya bagi diri kita, berbahaya bagi orang lain. Nah, Alkitab mengingatkan kita tentang lidah yang berbahaya, di antaranya lidah yang tidak dikekang. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu
dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Itu Yakobus 1 ayat 26. Nah, hal yang lain kita mau katakan bahwa ketika itu terjadi adalah percuma kita rajin beribadah, percuma kita rajin ke gereja, atau percuma kita rajin di persekutuan jika kita tidak bisa mengekang lidah kita dari ucapan-ucapan yang tidak baik, ucapan-ucapan yang jahat. Nah, selain itu saudara, lidah juga itu bisa membunuh orang lain. Dalam Yeremia 9 ayat 8, lidah yang mengacaukan, suka memfitnah, mengadu domba, atau menipu. Nah, juga lidah bisa itu, orang katakan lidah itu bisa bercabang. Lain dikatakan kepada si A, lain juga dikatakan kepada si B. Nah, bila kita menyadari betapa bahayanya atau berbahayanya lidah itu, maka kita pun harus berhati-hati. Bagaimana kita menggemahkan lidah itu sangat mempengaruhi kehidupan kekristenan kita, sangat mempengaruhi kehidupan keberimanan kita. Karena itu kita harus melatih lidah kita agar selaras dengan firman Tuhan, selalu bersih, selalu menjadi berkat dan menyenangkan hati Tuhan. Karena itu saudara, melalui perenungan malam ini saya mau mengajak kita, mari kita mempergunakan lidah kita untuk bersaksi. Mari kita pergunakan lidah kita itu untuk menaikkan pujian bagi Tuhan. Mempergunakan lidah kita itu memberitakan firman Tuhan, bukan untuk perkara yang sia-sia. Amin. Mari bersama kita bersyukur bagi Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, sungguh Tuhan, kami bersyukur firman-Mu malam ini mengajarkan kami untuk senantiasa merenungkan betapa pentingnya kami mengekang lidah. Biarlah Tuhan, Engkau yang memeteraikan firman-Mu dalam hati kami ini. Biarlah firman ini mengajarkan kami terus-menerus untuk mempergunakan lidah kami ini dengan baik. Biarlah dari lidah yang Tuhan karuniakan akan kami pakai untuk mengeluarkan kata-kata berkat bagi sesama kami dan pujian bagi Tuhan. Bapa di sorga, jauhkan kami dari hal-hal yang tidak Engkau kehendaki. Biarlah kehidupan kami ini Tuhan senantiasa dalam kendali dan kuasa Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa malam ini untuk seluruh jemaat-Mu di jemaat Dadi, dimanapun berada, dalam situasi apapun yang mereka alami saat ini. Tuhan, mari Engkau bersama dengan seluruh jemaat-Mu, menghibur ketika mereka berduka, menguatkan ketika mereka lemah atau sakit. Bahkan Tuhan, memberi kekuatan, memberi sukacita bagi setiap jemaat-Mu yang merasakan begitu besar kasih-Mu untuk mereka nikmati dalam kehidupan yang mereka alami lewat berkat Tuhan, lewat kasih Tuhan yang tercurah untuk jemaat-Mu. Pada malam ini kami mau beristirahat malam Tuhan. Sertai kami, jaga kami agar malam ini kami lalui dengan baik dalam penuh kasih Tuhan. Sertai sepanjang kehidupan kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara, demikian kesempatan yang kita boleh alami untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan pada malam ini. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat Dadi. Bongi melo lako kita solanasang.